warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkaliza dengan NIM F521232020 dari jurusan Teknologi Informasi, program Studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas saya, yaitu audit working paper yang berjudul tentang evaluasi penggunaan sistem informasi akademik SIAKAT UNTAD bagi mahasiswa berbasis framework COVID-5. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan utamanya, di sini terdapat daftar isi yang membahas atau menjelaskan 3 bab yang saya akan jabarkan sebentar, di mana pada bab pertama terkait tentang audit sistem informasi dan penjelasan objek auditnya. Pada bab 2 yaitu ada hasil audit working paper dan hasil perhitungan dari audit working papernya sendiri. Nah, pada bab 3 yaitu ada kesimpulan dan yang terakhir ada daftar pustaka. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan, di mana di sini dijelaskan secara garis besar sebenarnya audit sistem informasi itu apa. Jadi audit sistem informasi itu merupakan sebuah proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan independen untuk menilai efektivitas, efisiensi, keandalan, dan keamanan sistem informasi yang digunakan oleh suatu organisasi. Nah, audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi mampu mendukung pencapaian tujuan bisnis, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta beroperasi sesuai dengan standar dan kebijakan organisasi. Selain itu, audit sistem informasi berfungsi untuk memberikan keyakinan bahwa aktivitas terkait teknologi informasi telah direncanakan dan dijalankan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Nah, auditor menilai apakah proses tersebut telah memenuhi standar pengelolaan TI seperti COVID, ISO, ITL, maupun kebijakan internal organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait secara garis besar penjelasan objek audit, di mana pada penelitian ini objek utamanya yaitu tentang sistem informasi akademik atau biasa disingkat dengan SIAKAT. Jadi itu merupakan sebuah platform inti yang digunakan sebuah institusi pendidikan untuk mengelola seluruh proses akademik secara digital, mulai dari pengisian KRS, pemrosesan nilai, pengelolaan jadwal kuliah, hingga distribusi informasi kepada mahasiswa dan dosen. Nah, di sini pemilihan domain BAI 03 yaitu tentang Managed Solution Identification and World dari Framework COVID-5 digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana proses identifikasi, solusi, dan pengembangan SIAKAT dilaksanakan secara efektif. Nah, domain ini menekankan pentingnya perencanaan kebutuhan, desain teknis, integrasi modul, dan pengelolaan komponen sistem sejak awal pembangunan hingga siap digunakan. Nah, penelitian ini berfokus pada 3 subdomain, yaitu BAI 03.01, BAI 03.02, dan BAI 03.03, di mana subdomain BAI 03.01 ini menilai apakah kebutuhan pengguna SIAKAT telah dirumuskan secara akurat dan diterjemahkan ke dalam desain solusi tingkat tinggi yang jelas dan mudah dipahami. Terus BAI 03.02 itu untuk mengevaluasi bagaimana proses pengembangan dilakukan, apakah sudah mencakup terkait metodologi yang digunakan, kualitas integrasi antar modul seperti KRS, KS, dan nilai, serta kelengkapan pengujian yang memastikan sistem berfungsi sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya pada BAI 03.03 itu untuk mengkaji bagaimana organisasi mengelola komponen solusi yang diperoleh apakah sudah berupa perangkat lunak, library, maupun modul yang dikonfigurasi ulang, serta diadaptasi dari sistem sebelumnya. Jadi ketiga subdomain ini memberikan perspektif audit yang komprehensif terhadap proses penggunaan SIAKAT. Nah, hasil penilaian ini tidak hanya menunjuk tingkat kesesuaian proses dengan standar tata kelola TI, tetapi juga memberikan dasar untuk merumuskan rekomendasi peningkatan kualitas sistem, efisiensi implementasi, serta keandalan layanan akademik di masa yang akan datang. Sebelum kita masuk ke bab 2 tentang hasil audit, di sini saya akan memperlihatkan kuesioner yang telah diisi oleh responden yang berjudul tentang evaluasi penggunaan sistem informasi akademik SIAKAT UNTAD bagi mahasiswa. Dapat dilihat di sini saya menggunakan skala Likert 1-5, di mana jika responden memilih 1 maka ia sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju.
Nah, sebelum mereka melakukan penilaian, mereka terlebih dahulu mengisi nama, fakultas atau program studi, dan juga angkatan berapa mereka saat ini. Nah, di sini ada 10 pernyataan. Yang pertama yaitu informasi yang disediakan Siakat sudah sesuai dengan kebutuhan akademik mahasiswa. Yang kedua, fitur utama Siakat seperti KRS, KHS, jadwal, dan nilai telah memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga yaitu struktur menu dan navigasi Siakat mudah dipahami dan mendukung proses akademik mahasiswa. Yang keempat, perubahan kebutuhan akademik mahasiswa berjalan dengan baik dalam pengembangan fitur Siakat. Yang kelima yaitu fitur Siakat berfungsi dengan baik tanpa sering mengalami gangguan atau error. Yang keenam, proses pengunduhan dokumen terakademik seperti KRS dan KHS berjalan lancar tanpa hambatan. Yang ketujuh, Siakat dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat seperti laptop, komputer, dan smartphone. Yang kedelapan, performa Siakat stabil saat digunakan, terutama pada periode sibuk seperti pengisian KRS. Yang sembilan, yaitu mahasiswa dapat dengan mudah beradaptasi ketika terdapat perubahan tampilan atau fitur baru pada Siakat. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu pembaruan dan perubahan fitur Siakat tidak mengganggu aktivitas akademik mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bab 2, yaitu terkait dengan hasil audit, di mana saya akan memilih salah satu lembar kerja audit domain BAI pada evaluasi penggunaan sistem informasi akademik Siakat UNTAD bagi mahasiswa. Nah, narasumbernya itu ada Lila Vimala, jabatannya yaitu sebagai mahasiswa, pilihan tingkat persetujuannya itu ada 1-5, terus ada terdapat nama kontrolnya yaitu BAI 03 tentang Managed Solution Identification and Build. Tujuan auditnya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana Siakat mampu menyediakan solusi yang efektif, efisien, dan tepat waktu dalam mendukung kebutuhan akademik serta operasional mahasiswa dan kampus. Nah, di sini tuh terdapat 10 pernyataan yang telah saya bagi dalam 3 subkontrol. Nah, pada subkontrol yang pertama ada BAI 03.01, yaitu merancang solusi tingkat tinggi, di mana pernyataannya itu ada 4. Salah satunya yaitu informasi yang ditampilkan di Siakat sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya ada subkontrol BAI 03.02, yaitu untuk merancang komponen solusi terperinci. Di sini terdapat 4 pernyataan, salah satunya fitur utama Siakat, KRS, KHS, jadwal, dan nilai telah dibangun dengan baik dan berfungsi sesuai harapan. Nah, subkontrol yang terakhir ada BAI 03.03, di mana ia mengembangkan komponen solusi. Di sini terdapat 2 pernyataan, salah satunya yaitu fitur-fitur Siakat berfungsi dengan baik tanpa sering mengalami gangguan atau error. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan Maturity Index BAI 03. Nah, di sini dapat dilihat bahwa indeks kuesionernya ada 36. Nah, dari mana kita mendapatkan angka 36 ini? Yaitu dengan cara menjumlahkan tingkat persetujuan dari narasumber Lila Vimala sendiri. Di sini setelah dijumlahkan terdapat 36 dibahagi 10. 10 ini jumlah pernyataan yang telah saya buat. Nah, hasilnya itu dari 36 bahagi 10 yaitu 3,60. Nah, di sini WP standarnya dari BAI 03 yaitu 12. Nah, WP aktualnya itu yaitu saya memilih 15%. Nah, pada Maturity Index BAI 03 itu hasilnya 0,045. Dari hasil WP aktual 15% ini dibahagi dengan WP standarnya yaitu 12, terus dikalikan dengan indeks kuesionernya yaitu 3,60, maka menghasilkan 0,045. Nah, perhitungan ini itu berlaku untuk seluruh responden yang ada. Selanjutnya kita masuk pada maturity level yang telah saya buat. Nah, di sini itu perhitungan indeks kematangan pada subdomain BAI 03. Di sini itu tingkat kematangan maturity level domain itu menggunakan 2 metode, yaitu weighted present tense dan juga
mean score indikator atau nilai rata-rata. Nah, pada perhitungan menggunakan weighted percentage ini, kita memasukkan semua nama-nama responden yang telah mengisi yang berjumlah ada 30 responden. Lalu kita masukkan maturity index-nya dari hasil penjelasan sebelumnya dan perhitungan yang telah saya lakukan. Setelah itu kita jumlahkan, maka menghasilkan skor yaitu 1,44, yaitu sebagai maturity level subdomain BAI 03. Nah, di sini perhitungan menggunakan mean score indikator itu kita dapatkan dari rata-rata skor indikator dijumlahkan keseluruhan skala responden 1 sampai 30 untuk pernyataan pertama. Lalu setelah itu kita jumlahkan dan kita bagi dengan jumlah responden yang ada yaitu 30, maka menghasilkan rata-rata skor yaitu 4,17. Nah, untuk mendapatkan maturity index-nya ini, kita 4,17 ini kita bahagi dengan jumlah pernyataan yang ada, yaitu ada 10 pernyataan, maka menghasilkan 0,42. Nah, dari pernyataan P2 sampai P10 ini, cara mencari maturity index maupun rata-rata ini sama seperti yang saya jelaskan di P1 ini. Nah, setelah itu maturity index-nya ini kita jumlahkan semuanya, maka menghasilkan skor 3,85. Dan itu merupakan maturity level BAI 03. Untuk lebih jelasnya, di sini dapat kita lihat bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, domain BAI 03 memperoleh skor maturity sebesar 1,44 pada perhitungan menggunakan weighted percentage. Maka angka ini menggambarkan bahwa tingkat kematangan organisasi masih berada pada rentang level 1 menuju level 2, yang dimana proses BAI 03 sudah mulai dilaksanakan tetapi belum berjalan secara konsisten maupun terdokumentasi dengan baik. Nah, pada perhitungan maturity mean indikator dapat kita lihat sebelumnya bahwa hasilnya itu kan 3,85. Maka nilai ini menempatkan maturity domain BAI 03 pada level 3 atau established atau definite. Pada level ini, proses terkait identifikasi dan pembangunan solusi TI dalam BAI 03 telah memiliki pedoman yang jelas, terdokumentasi dengan baik, dan dijelaskan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi telah menetapkan standar operasional yang stabil, sehingga aktivitas pengembangan solusi tidak lagi bergantung pada kebiasaan individu, melainkan mengikuti prosedur yang telah didefinisikan secara formal. Nah, hasil perhitungan tingkat kematangan pada proses BAI 03 ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara penilaian berdasarkan persepsi responden dan penilaian yang telah dihitung menggunakan standar format COVID-5. Melalui pendekatan mean indikator diperoleh nilai maturity sebesar 3,85 pada level kematangannya 3, established atau definite. Nah, nilai ini menggambarkan bahwa menurut responden, proses identifikasi dan pembangunan solusi TI pada organisasi itu sudah berjalan dengan baik. Namun ketika dievaluasi menggunakan metode weighted percentage atau WP, diperoleh nilai yang lebih rendah yaitu 1,4 yang berada pada level 1 sampai 2 initial menuju manage, yaitu hasil ini muncul karena metode WP tidak menilai berdasarkan persepsi pengalaman, melainkan pada seberapa patuh proses BAI 03 terhadap struktur dan ketentuan dari format COVID-5 sendiri. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan di mana hasil audit tingkat kematangan SIAKAT berdasarkan COVID-5 pada domain BAI 03 menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara performa operasional sistem dengan pemenuhan tata kelola TI secara formal. Nah, melalui metode mean score, indikator diperoleh nilai 3,85 yang mendapatkan proses pada level 3, yaitu mencerminkan penilaian pengguna bahwa SIAKAT telah berjalan dengan baik, stabil, dan mendukung kebutuhan akademik seperti pengisian KRS, KHS, serta pengelolaan jadwal kuliah secara efektif. Namun, hasil yang jauh lebih rendah tampak pada metode weighted percentage dengan nilai 1,44, yaitu pada level 1 sampai 2, yang menunjukkan bahwa dari sisi tata kelola, proses identifikasi dan pembangunan solusi masih bersifat ad hoc karena belum didukung oleh dokumentasi standar. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan juga perhitungan saya masih ada yang salah-salah.
Lebih dan kurangnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.